Bagaimana kalau saya tabur kapur dolomit atau kapur pertanian? Ibu bapak petani yang terhormat, saya sarankan jangan lakukan itu. Hai, jumpa lagi. Tentunya bersama saya Wika di channel kita yang sama-sama kita cintai. Kita akan membahas kembali tentang pH tanah yang asam. Apa saja penyebabnya pH tanah itu menjadi asam? Apa saja yang menyebabnya dan bagaimana cara mengendalikannya? Bagaimana caranya supaya pH tanah itu tidak asam lagi? Bagaimana cara menaikkan pH-nya supaya pH tanah yang kita inginkan, yang kita harapkan itu berada di kisaran pH tanah yang ideal, yaitu di kisaran angka 6,5 sampai 7,5. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Penyebab terjadinya keasaman pada tanah atau ibu bapak petani yang terhormat sering sebut asam-asaman itu. Jadi secara teori itu ada 5 penyebab terjadinya pH tanah asam, atau yang sekali lagi saya tekankan di sini yang sering ibu bapak petani yang terhormat itu menyebutnya adalah asam-asaman. Ada 5. Nah, 3 diantaranya itu mungkin jarang bisa ditemukan oleh ibu bapak petani yang terhormat di lahan-lahannya. Jadi 3 penyebab ini itu sangat-sangat jarang dan bahkan mungkin tidak pernah ditemukan. Tidak akan pernah ditemukan oleh ibu bapak petani yang terhormat di lahannya. 3 dari penyebab yang akan saya sebutkan ini. Tetapi ini saya peruntukkan untuk mahasiswa-mahasiswi pertanian yang banyak ternyata nonton video saya. Banyak sekali yang nonton video saya terutama tentang pH tanah yang asam, atau kalau bahasanya ibu bapak petani yang terhormat di seluruh Indonesia ini itu menyebutnya dengan nama asam-asaman. Baik ibu bapak petani yang terhormat, langsung saja saya sebutkan. Jadi ada 5 penyebab kenapa pH tanah itu menjadi asam. Penyebab yang pertama tentunya adalah curah hujan dan pencucian di situ. Curah hujan yang kita maksud di sini ya hujan terus-menerus sehingga membuat tanah atau lahan ibu bapak petani yang terhormat itu tergenang dan terjadi pencucian di situ. Karena tergenang, pencucian yang dimaksud ini adalah unsur hara yang memang bersifat toksik ya, racun. Terutama untuk tanah-tanah yang didominasi oleh mineral liat. Liatnya itu banyak. Seperti saya sebut saja vertisol ya. Vertisol itu banyak sekali mengandung liat. Dan di mana liat itu partikel-partikelnya tersusun dari yang namanya unsur aluminium. Biasanya dinilai pH di bawah 5,5 itu pasti sudah yang namanya terjadi unsur aluminium ini terlarut karena digenangi terus-menerus, terutama di tanah-tanah yang didominasi oleh mineral liat. Ketika sudah terlarut, nah itu yang mengakibatkan tanah menjadi asam. Penyebab pH tanah asam itu yang kedua adalah intensitas pemanenan di sini. Intensitas pemanenan dengan produksi tinggi. Jadi di lahan-lahan ibu bapak petani yang terhormat itu terjadi yang namanya intensitas panen yang memang berproduksi tinggi. Maksudnya di sini adalah karena tanaman-tanaman tersebut ya menyerap yang namanya unsur-unsur yang bersifat basa atau yang bersifat alkalis. Di kalsium, magnesium, dan kalium atau potasium, kita menyebutnya kalium itu adalah sebagai potasium juga, itu diserap dalam bentuk ion. Lebih tepatnya dalam bentuk kation, karena ion itu terbagi menjadi 2, di mana ion yang bermuatan positif itu namanya kation, dan ion yang bermuatan negatif itu namanya anion. Nah, langsung saya menyebutnya ketiga unsur tadi yaitu kalsium, magnesium, dan kalium itu adalah kation. Nah, itu yang diserap oleh tanaman, terutama tanaman-tanaman biji-bijian atau serelia, terutama tanaman-tanaman serelia. Nah, itu berproduksi tinggi, secara otomatis dia menyerap unsur-unsur yang memang sifatnya basa tadi, yang sudah saya sebutkan tadi. Karena dia sifatnya basa unsur-unsur itu. Kalsium, magnesium, kalium, sifatnya basa. Nah, itu diserap, dihabiskan di dalam tanah, sehingga memicu terjadinya peningkatan
ion hidrogen plus di dalam tanah-tanah atau lahan-lahan pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Ini yang ketiga, ini adalah kita menyebutnya bahan induk, ya. Bahan induk yang memang sudah asam. Nah, ini jarang karena di tanah-tanah di seluruh Indonesia ini terutama, bahkan di seluruh dunia ini jarang. Ada di belahan dunia yang lain tentunya itu memang terjadi hal yang seperti ini. Bahan induknya memang sudah bersifat asam. Bahan induk yang saya maksud di sini itu adalah granit tentunya. Bahan induk dari tanah-tanah yang berasal dari batuan granit itu biasanya menyebabkan terjadinya tanah-tanah yang asam. Dan saya rasa di Indonesia ini sangat tidak ada. Tetapi akan berbanding terbalik ketika bahan induk dari tanah-tanah itu dari kapur atau pumice, ya. Itu akan berbalik. Nah, itu kecenderungannya akan lebih ke arah netral, bahkan ke basa. Itu. Nah, saya lanjutkan sekarang. Saya kembali lagi. Saya lanjutkan. Nah, yang keempat itu namanya adalah pembusukan bahan organik. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Pembusukan bahan organik. Di mana kita ketahui bahan organik itu bagus. Benar-benar bagus ibu bapak petani yang terhormat. Kenapa saya katakan benar-benar bagus? Tetapi ketika bahan organik itu belum sempurna mengalami yang namanya pembusukan atau dekomposisi bahasanya, nah itu yang menyebabkan tanah di lahan-lahan pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat garap, tanahnya menjadi asam. Atau sering ibu bapak petani yang terhormat menyebutnya asam-aseman. Itu. Nah, ini biasa terjadi di peralihan MT1 ke MT2. Karena kan prosesnya butuh cepat sehingga hygiene sanitasi jerami-jerami itu yang masih banyak di lahan sawah akibat bersatu dengan lumpur, dengan air di traktor, sisa-sisa jerami itu, ya, terutama yang menggunakan combine harvest ini, harus benar-benar diperhatikan ini. Harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu membusuk di tengah jalan, itu yang mengakibatkan terjadinya keasaman di tanah. Karena masih belum sempurna pembusukan. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima. Ini erat hubungannya dengan pemupukan yang dilakukan oleh ibu bapak petani yang terhormat. Tapi saya nggak akan fokus ke pemupukannya. Saya menyebutnya yang kelima ini adalah nitrifikasi nitrogen. Ini nitrifikasi nitrogen. Ibu bapak petani yang terhormat pasti bingung. Apa sih nitrifikasi nitrogen itu, Mas? Saya jelaskan begini, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi proses nitrifikasi itu adalah proses di mana amonium itu dirubah menjadi nitrat di dalam tanah. Itu. Ibu bapak petani yang terhormat, ilustrasinya begini. Kenapa saya bilang nitrifikasi nitrogen ini menghasilkan asam sehingga menyebabkan tanah-tanah pertanian ibu bapak petani yang terhormat itu menjadi asam atau asam-aseman seperti yang ibu bapak petani yang terhormat sebut. Kenapa? Nah, itu tentunya erat hubungannya dengan proses pemupukan yang dilakukan oleh ibu bapak petani yang terhormat. Pemupukan yang saya maksud di sini adalah pemupukan tentunya dengan menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Saya sebut saja urea, ZA, dan lain sebagainya. Jadi, ketika ibu bapak petani yang terhormat melakukan pemupukan dengan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen tinggi seperti urea dan ZA, ya, ibu bapak petani yang terhormat melakukan pemupukan. Mas, gimana caranya supaya pH tanah saya tidak asam, Mas? Gimana caranya? Caranya ibu bapak petani yang terhormat harus bisa membedakan mana pupuk yang bersifat asam, mana pupuk yang bersifat basa. Sudah saya bilang tadi, pupuk-pupuk yang bersifat basa itu saya sebutkan langsung saja, itu adalah kalsium, magnesium, kalium, karena semuanya itu adalah kation. Kalsium itu kation dengan muatan 2, kalsium dan magnesium itu adalah kation dengan muatannya 2, dan kalium itu adalah kation dengan muatannya
Satu, positif maksud saya. Karena kation itu kan muatannya pasti positif. Kalau yang negatif itu namanya anion, ibu bapak petani yang terhormat. Cari pupuk-pupuk itu. Cari. Bagaimana kalau saya tabur kapur dolomit atau kapur pertanian? Ibu bapak petani yang terhormat, saya sarankan jangan lakukan itu untuk tanah-tanah di Indonesia ini. Jangan. Kenapa? Karena ya, ibu bapak petani yang terhormat, dolomit itu sebagian besar rumus kimianya itu CaMgCO3. Ya, CaMgCO3. Biasanya dolomit itu mengandung kalsium, magnesium sama karbonat tadi. Hati-hati di sini. Benar iya bisa menaikkan pH benar. Tetapi karbonat yang ada di dolomit itu, CO3 tadi itu, ya akan bereaksi lagi dengan akumulasi ion hidrogen yang ada di dalam tanah. Itu yang akan membentuk asam karbonat. Itu pertama. Terus yang kedua, ibu bapak petani yang terhormat, memang kalsium sama magnesium itu tadi yang sudah sebutkan tadi itu, di awal tadi juga saya sebutkan, itu bisa menaikkan pH. Bisa. Tetapi karbonat itu, ibu bapak petani yang terhormat, selain dia akan bereaksi dengan akumulasi ion hidrogen positif di dalam tanah sehingga menyebabkan tanah itu menjadi asam karena akan membentuk senyawa H2CO3 atau asam karbonat tadi. Juga karbonat ini, ibu bapak petani yang terhormat, dia itu bentuknya sulit sekali bisa larut. Walaupun dia digiling halus. Ya. Sama seperti cangkang telur itu. Dia digiling halus. Cangkang telur pun banyak mengandung kalsium. Digiling halus. Itu tidak bisa sempurna larut. Ketika itu terus-menerus dilakukan sama ibu bapak petani yang terhormat bertahun-tahun. Tabur dolomit, tabur kapur pertanian. Lahan-lahan ibu bapak petani yang terhormat itu sifat fisiknya akan rusak. Sifat fisik yang saya maksud di situ. Jadi pejal di situ. Akan membatu. Bahkan kalau bertahun-tahun itu terus dilakukan, ibu bapak petani yang terhormat akan melakukan yang namanya penambangan batu kapur. Itu makanya kalau dolomit itu jangan. Carilah pupuk-pupuk yang memang mengandung yang sudah saya sebutkan tadi, karena itu adalah pupuk-pupuk yang bisa menaikkan pH tanah asam, karena pupuk-pupuk itu sifatnya basah. Pestisida bisa nggak, Mas? Bisa. Tapi saya akan jelaskan itu. Karena saya nggak akan mau menjelaskan kalau pestisida dulu. Karena saya akan jelaskan, ada momennya saya akan menjelaskan pestisida kimia itu. Bisa. Tetapi kalau pestisida kimia, karena saya menganut prinsip PHT, pestisida kimia sintetik, entah pokoknya pestisida sudah kimia sintetik, mau pestisida kimia, mau pestisida kimia sintetik, pestisida kimia yang saya maksud tentunya PESNAP itu, saya akan jelaskan khusus itu. Saya akan jelaskan khusus itu ibu bapak petani yang terhormat, karena prinsip yang saya anut itu adalah sesuai yang tertulis di kitab Al-Filaha, karya dari Ibnu Al-Awam, di mana musuh alami itu harus benar-benar menjadi pilihan utama di dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Itu. Tetapi jangan salah, saya bukan anti yang namanya pestisida kimia sintetik. Saya nggak anti ibu bapak petani terhormat. Tetapi itu adalah langkah terakhir, alternatif terakhir. Karena saya menganut prinsip PHT itu. 4 prinsip PHT. Sudah saya jelaskan di video saya yang pertama. Silahkan cari itu, tonton itu 4 prinsip PHT. Biar paham ibu bapak petani yang terhormat. Semoga bisa menambah informasi untuk ibu bapak petani yang terhormat tentunya. Saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.